Balik lan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang. Yang dizindik-zindikkan orang-orang tadi yang bisa kemana-mana ya. Harus yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut kalau wali yang jemput Nabi. Kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung ya. Orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya. Ayo. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut Ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup, bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru nggak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti, ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala arwahul mu'min tazhab fi barzakhin min al-'ard haythu sha'at baina as-sama'i wal ard hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh min al-ardi min haitsu sya'at baina as-sama'i wal ard. Dia akan bergerak di alam barzakh antara langit dan bumi sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal, sekitar sehari lah atau jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat, sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi, kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin, ya Allah gimana? Gak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang nggak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu, ya. Ada yang macam-macam ya, serem, nggak berani deh saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Syarani, kemudian mereka menyaksikan sendiri malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Ya, antum harus tahap, harus ingat mati terus, biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya, dari kubur yang bayang-bayangin kita kalau di dalam kubur. Mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik lan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik ya.
sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran ntar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan maha kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini antara langit dan bumi itu saatnya kan dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya, langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal, masalahnya lebih besar. Maka saya katakan, jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, "Shallu alaihi." Nabi buang muka. "Kamu sholatkanlah dia." Aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid gadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin. Nah itu mujtahid gadungan. Dia nggak ngerti, ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu, melihat hakikatnya, si ruh. Jangan coba-coba bunuh diri ya, patah hati, patah jantung, patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wakila idza warada 'ala al-arwah maitun min al-ahya iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati, orang hidup nih mati, warada 'alal arwah ya. Datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung, teman-teman. Di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu. Wa tahaddatsu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh gawat. Saling nanya deh. Kasihan ya gitu. Kadang dia kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketemu Allah Tabaraka wa Taala. Nah kalau faham bab ini, tambah tak kirim Fatihah. Cuma yakin ya? Ini yang dikembangin sama Imam Ibnu Qayyim. Inilah inti ajaran thariqah sufi. Yang dibeda-bedain orang ya ada sumbernya kok. Ya. Wa waqalallahu biha malaikatan tu'radu 'alaiha amalul ahya. Ada malaikat nanti mirip kayak tukang paket. Kayak JNE-nya. Yang penting alamatnya jelas. Ila ruhi Ibnu Sina. Nanti nyampe tuh. Ya. Ila ruhi Ridwan nyampe. Tapi kalau ngirimnya ke nama jasad, jatuhnya ke nafs. Kalau ngirim ke nama ruh, wah itu lebih cakep lagi. Itu ada beda-bedanya ntar ya. Hatta idza uridu 'ala al-amwat ma yu'aqibu bil ahya fi dunya min ajli adh-dhunub qalu na'tazir Allah zahiran anhu fa innahu la ahad ahabbu ilaihi la 'udhr min Allah tabaraka ta'ala. Kalau ada laporan nih, ada laporan tentang anaknya, muridnya. Nih biar antum tambah tasawur, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ketemu Sayyidina Adam, betul? Itu dilaporkan ke beliau, ditunjukkan laporannya. Beliau melihat ke kanan, ada laporan, ada yang masuk neraka, masuk surga.
beliau senyum, benar nggak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis karena laporan keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itu nggak tega beliau nggak tega ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati itu dia ya. Waqad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumil itsnain wal khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa enggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Syaban, puasa terkan makruh kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kamis malam Jumat. Petang Kamis kalau bahasa kampung saya. Petang Kamis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar. Benar ya? Jadi kalau ada orang bully kajian kita atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang Ahlus Sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar. Karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fiik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggapin aja. Kalau mereka hujat-hujat, ya biarin aja. Kita dituduh memfitnah, biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya. Karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak. Karena nggak pernah doain diri sendiri supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu. Ya kita senang dihisap sama Allah ntar ya. Kalau nggak dihisap nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya dunia aman-aman aja, bener nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa. Jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Girangnya apa? Oh berarti Imam Mahdi mau keluar nih. Itu. Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kita, itu diancam bunuh sama orang. Apa kata beliau? Ente mau ngancam saya dengan sesuatu yang saya harap-harapkan. Berpikirnya terbalik. Orang itu takut mati. Al-Habib Ali Al-Jufri nggak takut mati. Gimana antum takut mati nggak? Ya matinya jangan sia-sia. Matinya fisabilillah. Ya, karena belum musim perang, maka jihad fisabilillah dakwah. Memperjuangkan dakwah Ahlus Sunnah yang moderat, yang tidak mentakfir umat, tidak membid'ah-bid'ahkan sahabat-sahabat kita, mempertahankan kemurnian akidah, itu jihad yang kubro. Al-jihad al-kabir hadzal yaum. Itu jihad besar hari ini. Kalau jihad fisik, orang nanti pindah agama karena takut mempedang kita. Kalau jihad ini, orang pindah ke dalam pemahaman yang benar, yang sahih insya Allah, itu dengan pemahaman ini. Nanti mau dihadang pedang, nggak ada pedang, dia tetap percaya kepada kebenaran hakiki. Pilih mana? Ya sekarang kita jihadnya jihad ngaji aja dulu ya. Bertahan terus. Ya. Ini sayang nih teman-teman saya para dai udah pada tiarap-tiarap nih, udah nggak mau ngomong tasawuf, ngomongin tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kan tasawuf.
Ya. Malu bicarain akidah Asy'ariyah, takut nanti ditinggal jamaah. Akhirnya nipu umat. Nipu umat gimana? Yang diajarin akidah Asy'ariyah, tapi lewat akidah uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu nipu umat, gak boleh. Antum mau ngajarin akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, langsung pakai sifat 20. Takut ditinggal umat. Jangan takut, yang takut tuh ditinggal Allah. Gimana? Ini yang kiai-kiai muda nih. Ya, mulai ngajarin sifat 20 ente. Itu amanah besar itu. Semua orang di mana-mana, ustadz semuanya ngajarin uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau begini terus, antum kan sudah tahu isinya apa. Isinya nanti menganggap kufur tawasul, syirik tawasul, syirik tabarruk. Ya kan isinya itu. Mau diam? Jadi bagi yang sudah punya ilmu itu fardu ain. Nggak mesti lewat YouTube, nggak mesti. Untuk punya majelis kecil. Saya kan sebelum buat ribat kan dulu ngaji pindah-pindah di Ciputat. Ini saksinya banyak nih. Ustadz Falah Al-Butuni. Siapa lagi? Siapa dulu yang awal-awal ikut dulu? Buya Asfi. Ya. Ali baru nih ya. Badrul Tamam baru. Ya. Pri baru nih. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Dulu ada Tuan Kumudo Khalis Apriya Putra, ahli sejarah, ahli filologi. Ada beberapa lah dulu. Pindah-pindah kita. Pindah dari rumah, pindah ke Maktabah Darussunnah, pindah ke Surau Imam Bonjol, pindah ke rumah Pak Datu, Dr. Asril. Baru terakhir ribat, terus sini. Nggak tahu lagi nanti kemana ya. Kalau ribatnya tempatnya diambil yang punya ya sudah, kita ngaji di rumah aneh aja ngaji. Jadi teman-teman, kita ngaji aja. Jihad kita sekarang ngajar. Inilah makna Nabi. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Hadis Sahih Bukhari. Dulu guru saya Abu Ya Hasan Basri Jalil, mursyid Thariqah Samaniyah Naqsyabandiyah, itu beliau mengatakan, saya bingung maksud Nabi kalau ketemu dengan Khawarij bunuhlah mereka. Loh masa dibunuh? Kena undang-undang itu ntar. Ternyata maksudnya faqtuluhum faqatiluhum atau fajadiluhum. Bisa begitu. Jidallah mereka, hadanglah dakwah mereka. Bukan dakwah juga ya. Hadang pergerakan mereka. Caranya balikin. Maka saya mengajak teman-teman, bukankah dari kecil kita dari dulu belajar sifat 20, bener gak? Sampai kita lagu-laguin. Sekarang akidah antum yang itu mereka bid'ahkan. Mau diem? Mau diem? Ya salam. Laut, ya. Kita nggak tahu lagi dah. Ya. Maka walaupun antum sedikit, semangat, ayo gabung. Kita buat program nanti daurah-daurah ala Ahlussunnah. Ya, insya Allah. Ya pandemi kita buat prokes lah, apalah nanti ya. Ini kan di mana-mana udah protes. Melbourne udah protes, nggak mau prokes-prokesan. Paris udah, Kanada udah, di mana-mana sekarang negara udah nolak. Mereka udah ngerti. Corona ini emang ada, tapi juga ada skenario-skenario lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lalu hadisnya mengatakan wa ta'rudu al-anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fa yafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Hadis ini hasan li ghairihi karena semakna dengan hadis Imam Tirmizi. Pada hari Jumat itu dilaporkan kepada Nabi aba ummahat, bapak ibu. Jadi ibu kita, ibu saya kan udah wafat nih. Itu saya dilaporkan tuh, saya ngapain aja pekan ini hari Jumat ke beliau. Antum yang ibunya sudah pindah alam, kalau ibunya masih di dunia ya tiap hari dia ngeliat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Kalau anaknya soleh, orang tuanya senang. Orang tua kita siapa? Nabi A. Jadi antum nih ngaji begini nih, sholat zikir tadi itu Nabi Adam senyum. Senang nggak bikin senyum Nabi Adam? Kalau Nabi Adam senyum, Nabi Muhammad senyum nggak? Pasti senyum. Semoga kita nanti melihat senyum Nabi ketika wafat. Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Baik, gimana? Ada soal jawab? Yang hadir dulu ya. Sina udah keseringan. Tafadhal. Namanya Ustaz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Ya, kebetulan saya murid online. Jadi biasa lihat di YouTube, ikut online, dengarkan kajian Buya. Karena alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa langsung dengan Buya. Alhamdulillah. Senang sekali penjelasan dari Ba'da Asar tadi sampai sekarang. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, Buya. Yang pertama berkenaan tentang tarekat. Antara tarekat yang satu tentunya ada perbedaan dan ada mumayyizatnya. Mohon petunjuk Buya mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain sehingga kita bisa memahami tarekat-tarekat ini. Yang kedua, adakah Satu dulu, takut lupa nih. Apa perbedaan mumayyizat antara satu thariqah dengan thariqah yang lain? Sebagaimana mazhab dalam fikih, manhaj dalam akidah punya manhaj yang berbeda, tergantung imamnya lahir di mana, gaulnya kemana aja, ketemu guru siapa aja, ketemu lawan diskusi siapa aja. Sama dalam dunia thariqah juga begitu. Thariqah yang berkembang di Arab maka akan banyak zikir hizibnya, rotib dan maksurat. Kenapa? Karena mereka paham yang dibaca. Seperti thariqah Syadziliyah, Ba'lawiyah, Bakriyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Barhamiyah, Dasuqiyah. Gimana? Apal nggak tuh? Junaidiyah, ya ada lagi macam-macam. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan 66 ijazah thariqatnya. Thariqah yang berkembang di Ajam, di luar Arab, seperti di Asia Tengah, jadi tajdidnya yang besar di luar Arab. Karena mereka walaupun bisa bahasa Arab, tapi Arabnya Arab slang. Ini teman-teman kita yang orang Afghanistan dekat-dekat sini, itu kalau ngomong bahasa slang dia pinter dia. Ta'al kulak, dengar itu, ta'al aqulu laka. Tapi kalau kita bilang ta'al aqulu laka ya akhi, dia bilang sadaqallahul azim. Nggak ngerti. Ya. Terus apa yang dia ijtihadkan? Maka ulama seperti Al-Imam Al-Arif Billah Bahauddin Shah Naqsyaband itu memudahkan dan meringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu, kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya awalnya thariqat orang Arab. Itu kata beliau, bidayatu thariqatina nihayatut turuq. Awal thariqat kita, akhir thariqat yang lain. Sebaliknya, akhir dari thariqat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Quraniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini. Baik yang dimulai dari thariqat jahar, itu Arab ya, rotib, hizib. Nah, kita kan udah di akhir zaman. Di akhir zaman antum ada yang jago Arab, ada yang nggak bisa Arab. Maka kita gabung di sini. Ba'da maghrib kita pakai rotib kayak orang Arab, orang Yaman kan itu. Ya, Sidi Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tadi pada asar Dalail, Hizib Bahar, ya untuk santri-santri lah. Antum kan jadi santri kalong. Ba'da Isya itu umum. Itu mengikuti zikir ya kita orang bukan Arab. Susah memahami teks-teks itu. Nah, cukup zikir ambil satu lafaz kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Terus dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali kalau betul nyambung nih lidah dengan apa ini dalam. Ruh itu kayak makan. Lebih nikmat dari makan kebuli tadi. Syukran ya teman-teman Rumi Center. Semoga Allah berkahi.
Udah tempatnya kita pakai ya. Dikasih makan lagi gratis ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga para pewakaf, muhsinin, para pengurus dan santri-santri yang tinggal di sini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Thariqah apa lagi? Ada thariqah yang sudah gabungan antara orang Ajam dan orang Arab. Itulah Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka beliau gabungkanlah thariqah Bakriyah yang banyak hizibnya dengan thariqah Qadiriyah, ya, Bakriyah Khalwatiyah yang lebih banyak ke zikir kolbu, zikir Allah, hu Allah, la ilaha illallah, itu dia. Tapi zikirnya keras. Karena Muhammad bin Abdul Samman ketemu orang Arab yang keras. Orang keras, zikir keras. Kalau orang lembut, zikirnya lembut. Tapi selembut-lembut kita kan ada sisi kerasnya. Nyampe di Sunda, tanah Sunda, muncullah ulama-ulama hebat, baik di Banten, di Cirebon, di Tasik, ya, di Sunda. Muncul Abah Sepuh, Abah Anom. Abah Anom gabung karena dari gurunya sana nanti nyambung ke Ahmad Khatib Sambas, qaddasallahu sirra, menggabungkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Zikir keras dulu, baru zikir lembut. Sama, kalau di Banten ada dulu Abah Ahmad Sukanta yang berguru kepada Syekh Ahmad Kazim. Ahmad Kazim berguru kepada Kiai Asnawi, murid Syekh Nawawi Al-Qani. Alhamdulillah saya sempat berkunjung bulan lalu. Awal bulan ini sempat bertemu beliau, ya, tawadu sekali orangnya, alhamdulillah, dan berziarah ke Syekh Ahmad Kazim. Itu zikirnya sama. Itu tahlilnya bukan di masjid, di kampung. Orang 40-an hari wafat, itu tahlil la ilaha illallah. Itu biasa di tanah Banten itu. Di Pandeglang sono orang udah biasa zikir kenceng-kenceng la ilaha illallah. Ya di sini aja yang payah ya. Dikira kita teriak-teriakin Allah ya. Makanya tadi pas antum mau naik saya stop langsung. Udah ada yang mau naik dan suaranya gawat. Supaya kita tidak kenceng zikirnya, panjangkan Allah. La ilaha illallah. Panjangkan, nanti akan lembut jadinya. Kalau mau keras badannya buka mata. Tapi jadinya gak enak. Karena zikir itu makanan kolbu. Enaknya matanya dipejem. Ya, supaya gak terganggu dengan, ya gak tergoda ngeliatin teman kita. Wah, temanku gimana nih kalau teriak-teriak? Ini hati-hati antum ya. Ada thariqat apa lagi? Thariqat Tijaniyah. Thariqat Tijaniyah ini awalnya beliau belajar Syaziliyah, termasuk ketemu Sidi Samman, ya, Al-Madani tadi, dan ketemu ahli hadis. Beliau punya sanad banyak itu, Sidi Ahmad Tijani. Secara rohani belum mengalami kemajuan spiritual setelah berguru ke beberapa syekh dan mendapatkan solawat rohani. Diambil dari hadis, diambil dari rahasia-rahasia, muncullah kemudian solawat Al-Fatih. Walaupun bibitnya sudah ada di Dalail Khairat, Al-Fatih itu. Solawat Al-Fatih, walaupun bibitnya ada di Dalail Khairat, dikembangkan oleh Sidi Ahmad Tijani, tapi intinya ada di kitab. Jadi kalau mau faham, ini adalah syarah salawat Al-Fatih. Ini syarahnya. Tebal nggak? Soal Fatihnya cuma berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Semuanya min al-awwal ila akhir, min al-bidayah wa nihayah di sini. Intinya ada di satu hadis. Apa kata Nabi? Anal Fatih, anal Khatim. Akulah Al-Fatih, akulah Al-Khatim. Maka beliau bergelar Khalifatul Auliya. Dulu Sidi Abdul Qadir Jilani bergelar Sultanul Auliya. Jadi gelar Sultan Auliya ini jangan sembarangan main semat-sematin doang. Ada Sultan Auliya di satu thariqah, ada Sultan Auliya mutlak. Nah, itulah Sidi Abdul Qadir Jilani. Mutlak. Gitu, Ustaz. Masih banyak lagi thariqah ya. Ntar sebut antum muntah-muntah ntar ini kebanyakan.
Fadal, fadal. Ya, terima kasih Buya. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, tadi banyak dijelaskan tentang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Tazkiyatun Nafsnya dan kitab Ruhnya. Sementara gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang saya ingin pertanyakan Buya tentang tasawuf, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah dia berjalan mengikuti juga tasawuf atau cuma mengkritisi Ibnu Arabi saja, tetapi beliau juga punya tarekat sebenarnya? Maksud saya ada amalan-amalan tazkiyahnya. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, bagus nih. Nanti antum baca biografinya Syekh Ibnu Taimiyah dalam disertasi saya, Teologi Muslim Puritan, yang sudah di PDF-nya ya. Terima kasih Darussunnah sudah mau membagikan. Ya, berat itu ya, udah dihak cipta sama Darussunnah, dibagiin, diwakafin. Alhamdulillah, karena selama ini saya juga wakafkan. Ya. Di situ ada temu sanad torikotnya kemana. Ya. Dan yang paling unik adalah beliau ini ternyata pengamal kitab Risalah Al-Qusyairiyah dan mewarisi kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini yang paling unik. Syekh Abdul Qadir Jilani ini gak ada satupun yang mengingkari beliau wali, gak ada satupun. Antum cari semua, mau Wahabi, mau Waheboy, mau Asy'ari, mau Maturidi, gak ada yang ingkar. Tapi giliran Ibnu Arabi ada yang ingkar gak? Ada yang ingkar. Loh, kok bisa begitu? Ini yang disebut Sultanul Aulia. Gelar Sultanul Aulia itu begitu. Ada aja yang ingkar, berarti kita ragukan itu. Yang mengingkari misalnya wali juga. Wah, belum tentu tuh. Ya. Jadi beliau ini sebenarnya secara sanad nyambung kepada Imam Al-Qusyairi, nyambung dari muridnya nyambung. Dan kita lihat di dalamnya beliau mengambil kalam-kalam Imam Qusyairi lebih banyak daripada yang lain, walaupun beliau mengkritisi. Contohnya, ada orang bertanya, wahai Tuan Syekh, apa pendapatmu lebih